Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Lupi dalam pelajaran agama. Apa kabar anak-anak semua? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran ke-9 dengan tema Rukun di Sekolah. Apakah anak-anak sudah siap untuk memulai belajar pagi ini? Sebelum kita belajar, Miss mengajak anak-anak semuanya untuk memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, sebelum kita akan belajar, mari kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami diberi satu kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik pelajaran hari ini dan kami boleh melakukannya. Berkatilah guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bukunya sudah disiapkan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23a. Mari kita akan membaca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selanjutnya, bacaan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, firman Tuhan mendasari kita untuk belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun di dalam keluarga, bersama dengan tetangga, dan hari ini kita belajar hidup rukun di sekolah. Pastinya ketika anak-anak memiliki banyak teman di sekolah, merasa senang bukan? Ya, pastinya kita senang ketika memiliki banyak teman. Walaupun berbeda ya, tapi kita bersedia untuk hidup rukun dengan mereka ya. Firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anaknya untuk hidup rukun satu dengan yang lainnya ya, di sekolah dengan teman yang berbeda agama ya, kita dapat hidup rukun. Nah, tahukah kalian apakah pengertian hidup rukun? Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, hidup rukun bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan
di masyarakat. Nah, firman Tuhan meminta kita semuanya untuk selalu hidup rukun satu dengan yang lainnya. Meskipun kita ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu, ya. Kita semuanya saling menghormati dan menghargai, ya, satu dengan yang lainnya. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta suasana rukun, walaupun ada perbedaan kulit, warna kulit, dari suku maupun berbeda agama, ya. Mari kita hidup dalam kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong, ya. Tuhan Yesus merindukan semuanya indah dan teratur, ya, seperti pada awalnya seluruh bumi diciptakan baik adanya. Nah, selanjutnya anak-anak dapat melihat contoh hidup rukun di sekolah apa saja. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar pertama ini, siswa-siswa sedang apa? Semuanya bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ya, melap meja, rak buku, ya, semuanya saling bekerja sama. Nah, gambar selanjutnya, perhatikan ketika beristirahat. Nah, rupa-rupanya anak-anak juga bermain bersama dengan teman-teman, tidak membeda-bedakan, tidak saling mengejek. Mereka semuanya hidup rukun, ya. Nah, ketika ada di kelas, ya, kita juga bisa menunjukkan hidup rukun bersama dengan guru. Ya, ketika guru meminta untuk berbagi pengalaman, bercerita, atau mungkin ada yang bertanya, ya, semuanya saling mendengarkan, tidak menyela, ya. Itu contoh hidup rukun di sekolah, ya. Bersama dengan guru pun kita juga harus hidup rukun. Membaca Alkitab dengan teman, ya, itu juga contoh hidup rukun di sekolah. Nah, contoh yang lain, ya, perhatikan. Nah, ketika istirahat mungkin ada teman kita yang tidak membawa bekal. Nah, seperti gambar ini. Ya, gambar ini menunjukkan bagaimana teman ini berbagi, ya, mau berbagi makanan dengan teman, ya. Anak-anak juga bisa melakukannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ketika ada teman yang jatuh, kira-kira bagaimana? Kita membiarkan? Tentu tidak. Kita pasti akan menolong teman yang jatuh. Nah, nih, dengan guru, ya, memberi salam dengan guru, ya, ketika ada di sekolah, ya, mau menyapa. Nah, itu juga contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Nah, menjaga kebersihan taman, ya, menyiram bunga yang ada di taman, ya, bersama dengan teman-teman. Itu juga menunjukkan satu kerjasama dengan teman ketika ada di sekolah. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita dapat melakukan hidup rukun di sekolah. Nah, lalu apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama, kita harus hidup rukun dengan orang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menghendakinya, ya. Kesimpulan yang kedua, dengan hidup rukun akan tercipta suasana yang damai, ya, tentram. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dengan hidup rukun akan menumbuhkan rasa percaya satu sama lain, tidak ada saling curiga. Kesimpulan yang keempat,
Jika ada kerukunan, maka tidak akan ada pertengkaran, ya. Jika semuanya hidup rukun, tidak akan ada pertengkaran, ya, karena semuanya saling mengasihi. Nah, sebagai tugas, anak-anak dapat menghafalkan ayat hafalan kita di dalam Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dihafalkan di video memakai seragam dan setelah itu dapat dikirimkan lewat classroom, ya, sampai hari Sabtu, ya. Miss tunggu ya untuk anak-anak dapat menghafalkan dengan baik. Minta tolong supaya mama dapat membantu. Baik, ya, pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Ingat selalu ya, untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa, Nak? Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, tetap semangat belajar dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak dapat menirukan Miss Lupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, untuk menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye.